Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irham Hairun Nasri. Saya dari kelas SI 2A dengan NIM 212202225. Di sini saya akan mempresentasikan struktur sebuah sistem komputer. Struktur sebuah sistem komputer apa sih? Secara umum, sistem komputer terdiri dari atas CPU dan sejumlah device control yang terhubung melalui sebuah bus yang menyediakan akses ke memori. Setiap device dan CPU dapat beroperasi secara konkuren untuk mendapatkan akses ke memori. Struktur komputer ialah meliputi yang pertama, input device atau alat masukan. Input device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Yang kedua ialah output device atau alat keluaran. Output device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluarannya dapat berupa hard copy atau ke kertas, atau juga ke soft copy, atau juga seperti ke monitor, ataupun berupa suara. Dan yang ketiga ialah I/O port. Bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem peralatan input dan output di atas terhubung melalui port ini. Yang keempat ialah CPU atau Central Processing Unit. CPU merupakan otak sistem komputer dan memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu Arithmetical Logical Unit atau ALU sebagai pusat pengelola data dan Control Unit atau CU sebagai pengontrol kerja komputer. Dan yang kelima ialah memori. Memori terbagi menjadi dua bagian, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal berupa RAM atau Random Access Memory yang berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu. Dan ROM atau Read Only Memory, yaitu memori yang bisa dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Dan yang keenam adalah database. Database adalah jalur-jalur perpindahan data antar modul dan sistem komputer. Karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa satu bit data, maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat transfer pada suatu saat. Lebar database ini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Sifatnya bidirektorial, artinya CPU dapat membaca dan menerima data melalui database ini. Database biasanya terdiri dari atas 8, 16, 32 atau 64 jalur paralel. Yang ketujuh ialah address bus, digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alamat memori yang akan tertulis atau dibaca. Address busnya biasa terdiri dari atas 16, 20, 24, 32 jalur paralel. Dan yang ke-8 ialah control bus. Control bus digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke data bus dan address bus, terdiri dari 4 sampai 10 jalur paralel. Yang kedua, kita masuki elemen sistem komputer. Agar komputer dapat berfungsi sebagai pengolah data untuk menghasilkan suatu informasi, maka diperlukan sistem komputer atau komputer sistem yang elemennya terdiri dari hardware, software, dan firmware. Ketiga elemen sistem komputer tersebut harus saling berhubungan dan membentuk kesatuan. Hardware tidak akan berfungsi apabila tanpa software. Demikian juga sebaliknya. Dan keduanya tidak bermanfaat apabila tidak ada manusia atau brainware yang mengoperasikan dan mengendalikannya. Berikut adalah elemen sistem komputer. Yang pertama ialah hardware atau perangkat keras. Bisa disebut juga peralatan komputer yang terlihat secara fisik, dapat atau dapat dipegang. Hardware merupakan peralatan penting yang membuat komputer dapat berfungsi. Secara umum, fungsi hardware dibagi menjadi 3 kategori komponen, yaitu input, output, dan storage. Ketiga komponen tersebut selalu berhubungan dengan mikroprosesor. Demikianlah apa yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.